Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari kita simak video pembelajaran kali ini sampai dengan selesai ya. Baiklah, video pembelajaran kali ini akan disajikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Ratna Wulandari dengan NIM A1B1210093, Izzatin Nada Syam dengan NIM A1B1211006, Rizka Fitri Susrianti dengan NIM A1B1211119. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau mempresentasikan materi dengan topik jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Oke, sebelumnya kami akan menjelaskan beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama, media pembelajaran, jenis media pembelajaran, dan klasifikasi media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Nah, di sini media pembelajaran itu terdiri dari dua kata, yaitu media. Media adalah untuk menyampaikan suatu pesan, dan pembelajaran adalah proses belajar mengajar antara seorang pendidik dengan peserta didik atau antara guru dengan siswanya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat pembantu yang dapat kita gunakan dalam proses belajar mengajar yang berfungsi untuk memperjelas materi yang disampaikan sehingga mudah untuk dipahami. Lalu, apa saja jenis-jenis media pembelajaran? Jadi, jenis-jenis media pembelajaran itu pada umumnya dibagi menjadi media visual, media audiovisual, dan multimedia. Yang pertama dulu yaitu penjelasan mengenai media visual. Media visual menurut Daryanto pada tahun 1993 yang artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan juga memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat juga memberikan hubungan antara isi materi dengan pelajaran dan dunia nyata. Jadi, media visual ini adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Misalnya adalah bentuknya media cetak, buku, modul, poster, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media audio. Media audio ini merupakan sarana untuk menyampaikan informasi yang lebih komunikatif dan menarik. Penggunaan media audio saat ini banyak peminatnya karena mampu menyampaikan informasi secara lebih detail dan jelas. Kalau media audio ini itu bisa kita dengarkan atau kita melibatkan indera pendengaran. Misalnya alatnya seperti tape recorder. Ini contoh zaman dulu, dan sekarang itu kita gunakan radio. Itu juga bisa menjadi media pembelajaran juga. Banyak radio-radio edukasi pembelajaran yang digunakan untuk media pembelajaran. Contohnya lagi ada CD player, itu juga jenis media audio yang bisa kita dengarkan. Kemudian berikutnya ada media audiovisual.
Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat kita lihat. Seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Nah, pada media audio ini dilibatkan indera pendengaran dan juga sekaligus melibatkan visual penglihatan. Misalnya itu program televisi. Nah, jadi salah satu televisi di Indonesia itu menggunakan yang namanya jam-jam tertentu sebagai program siaran pendidikan untuk siswa-siswa Indonesia. Itu adalah contoh bahwa program televisi di Indonesia juga menyiarkan media pembelajaran kepada siswa-siswi di Indonesia. Selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu, dan juga menggunakan link atau tautan sehingga pengguna dapat melakukan atau berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Nah, multimedia berarti melibatkan berbagai macam jenis media yang jitu secara terintegrasi, otomatis akan menjadi lebih canggih lagi karena multimedia ini memungkinkan para guru dan siswa lebih aktif dalam berinteraksi. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Nah, untuk penggolongan klasifikasi media pembelajaran ini terbagi menjadi 3 klasifikasi atau 3 golongan. Yang pertama, klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Yang kedua, klasifikasi media berdasarkan unsur pokoknya. Yang ketiga, klasifikasi media berdasarkan penggunaannya. Pembahasan yang pertama mengenai klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Itu tergolong menjadi 4 bagian. Bagian A yaitu media pembelajaran 2 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat kita amati dari satu arah pandang saja, yaitu hanya bisa dilihat dari dimensi panjang dan lebarnya saja. Misalnya peta, gambar, bagan, grafik, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datarnya saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat kita amati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya meja, kursi, mobil, rumah, kotak, dan sebagainya. Yang ketiga, media pandang diam. Itu maksudnya adalah media yang kita gunakan yaitu media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar atau gambarnya tidak bergerak. Misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang diproyeksikan. Yang keempat, media pandang gerak. Itu maksudnya adalah media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan video tape recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar atau screen di komputer atau layar gerak lainnya. Pembahasan yang kedua, pengelompokan media berdasarkan unsur pokoknya. Itu
dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama ada media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga media audio visual. Apa sih maksud dari ketiga pembahasan tersebut? Nah, untuk penjelasannya mari kita bahas. Nah, di sini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya atau persepsi indera, di mana klasifikasi ini merupakan semua media yang dapat kita lihat maupun digunakan oleh panca indera manusia. Pada umumnya berdasarkan unsur pokok atau indera yang bisa dirangsang, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi yang hanya bisa diterima melalui media pendengaran. Contohnya radio, kaset, audio, dan MP3. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Media visual ini menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Karena melalui media ini, perangkat lunak atau software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan dari suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya bisa berupa foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga media audiovisual ini disebut juga sebagai media video. Video yang juga merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Dalam media video ini terdapat beberapa unsur visual untuk memungkinkan siswa dapat menerima pembelajaran melalui pendengaran dengan baik, dan juga nantinya akan menciptakan suatu pembelajaran dengan aktif. Dan para guru juga bisa menerapkan pada media audiovisual ini nantinya akan memberikan materi yang bisa dilakukan dalam bentuk video bersuara, film bersuara, dan multimedia yang bisa diajarkan kepada siswanya. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi media berdasarkan penggunaannya. Nah, menurut Gerlach dan Ellie, klasifikasi media penggunaannya itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jumlah penggunaannya. Itu meliputi penggunaan secara individual, yakni metode atau penggunaannya secara individual. Contohnya kelas atau laboratorium elektronik berupa laboratorium bahasa dengan media visual, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan secara berkelompok, misalnya film dan slide. Selanjutnya itu adalah penggunaan secara massal, misalnya menonton televisi. Dan berdasarkan penggunaannya juga, media tradisional atau konvensional atau sederhana. Media ini meliputi semua media pembelajaran dan bahasa, dan bahan sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru dalam mengajar di kelas. Nah, setiap individu yang diajarkan oleh guru
memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu berupa semua media yang bisa digunakan guru dalam kelas, laboratorium, atau di luar kelas, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Selanjutnya, media modern atau kompleks. Media modern seperti komputer terintegrasi dengan media lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.